Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik. Siapa yang tidak hadir pagi ini sayang? Siapa yang tidak hadir anak-anak Ibu? Hadir semua. Siapa? Kawan? Teman saya? Oke, nanti Ibu Nani masukkan ke dalam hati Ibu Nani. Ibu Nani di sini di depannya. Aku sudah dilaporkan tadi ya yang tidak hadir. Oke, semoga Allah bisa sembuh kalau sakit ya. Amin. Nah, anak-anak Ibu saya, hari ini sudah pada makan semuanya? Makan apa coba? Makan apa sayang? Roti dan sayur. Pizza nggak pagi hari ini? Amankan lambung kita ya sayang ya? Siap. Jadi, apa sayang? Mana? Ada apa sayang? Oke. Kali kali benar lagi sebelum kita memulai pembelajaran. Semoga sudah sarapan tadi ya kan? Kita ice breaking dulu bagaimana? Are you ready? Ready. Ya, ice breaking kita hari ini Ibu Nani akan menjadi menjadi makanan ya, perjalanan tentang makanan. Jadi Ibu Nani bercerita bahwa saya ini sebagai makanan, berhenti di mananya bisa disambung anak-anak Ibu Nani ya. Oke, are you ready? Ibu Nani ready? Oke, saya mulai ya. Kita ice breaking dulu. Semangat semuanya, semangat semuanya, semangat semuanya. Oke? Siap. Saya adalah sebuah makanan. Saya makan dari pagi di perutnya Ibu Nani. Apa makanan yang Ibu Nani makan? Yaitu sepotong roti dan telur dadar. Coba perhatikan. Saya adalah telur dadar dan sepotong roti. Ibu Nani makan dengan bersemangat karena hari ini Ibu Nani mau mengajar 81. Jadi saya adalah sepotong roti dan telur dadar. Oke, ikuti perjalanan saya ya. Mula-mula saya masuk ke organ apa dulu ya pada pencernaan kamu? Setelah dari mulut, saya mau masuk lagi. Ada apa saja sih di dalam mulut ini? Di mulut kita itu ada apa? Ada hotel, ada bunga. Itu ada apa di dalam mulut saya? Ada gigi, pintar. Benar, ada gigi. Di dalam mulut ada gigi. Wah, pintar. Sekarang saya sudah terus, saya sudah masuk ke dalam mulut. Ada gigi. Kemudian saya mau jalan lagi lah. Saya sudah mengunyah di dalam mulut itu. Saya sudah dikunyah oleh gigi, dibantu oleh lidah, dibantu oleh kelenjar air ludah. Saya masuk ke esofagus. Dalam bentuk apa saya masuk ke dalam esofagus itu? Risa, dalam bentuk apa saya masuk dalam esofagus? Makanan itu dalam bentuk apa masuk ke dalam? Bolus. Saya masuk sebagai bolus. Saya masuk sebagai bolus. Saya masuk ke dalam esofagus sebagai bolus. Setelah masuk, nanti di dalam esofagus saya diremas, saya didorong, saya diremas, saya didorong. Saya dilakukan itu di dalam esofagus. Gerakannya apa sih namanya saya? Good. Oke, dari peristaltis selesai masuk ke dalam apa lagi? Oh, saya sudah sampai di ujung organ berikutnya. Organ berikutnya apa sayang? Lambung, pintar.
didorong sana, didorong sini. Akhirnya saya masuk ke mana sayang? Dari lambung masuk ke mana sayang? Usus. Setelah dari usus, jalan dari saya sudah masuk ke usus. Ada maaf 3 loh, usus. 12 dari usus kosong dan usus penyerapan. Kemudian setelah dari situ, saya akan masuk ke usus besar. Di dalam usus besar banyak bakteri baik loh. Ini ada bakteri baik, dia bantu proses pembusukan. Apa ya nama bakterinya sayang? E. coli. Kemudian setelah di badan usus besar, di bagian kolon dibusukkan oleh bakteri E. coli. Saya masuk dan mulai dibusukkan ini, menumpuk di bagian apa yang memberi sinyal ke otak, menumpuk di bagian apa? Siapa yang bisa? Berarti saya harus bergegas ke toilet. Akhirnya saya mau dibawa kemana? Kok toilet? Ya ke toilet. Apa organ yang cepat mengeluarkan itu? Saya sudah sampai di lubang toilet. I finish. Oke, terima kasih. Dengan tugas kita hari ini sudah Ibrani tugaskan kemarin, untuk sekali ini akan diulang kembali. Oke, untuk mengingat supaya anak Ibu Nani ini tidak lupa, Ibu Nani ada bawa ini loh. Ada bawa kertas ajaib. Coba lihat di kertas Ibu Nani ini ada apa? Ini ada alat peraga torso anatomi. Nah, apa tugas kalian supaya tidak lupa? Kan minggu lalu sudah belajar sistem pencernaan sekilas. Sekarang kita perdalam dengan model pembelajaran yang terbaru. Oke. Ibu Nani mau suruh siapa ya? Kamu deh. Coba pilih. Mau yang mana? Oke, ada itu kan double sheetnya, buka. Tempelkan di situ ya sayang. Yang lain perhatikan. Kalau salah bilang tetap, gitu ya. Oke, terima kasih. Bagaimana nak? Siapa lagi yang mau ya? Dulu mau nggak? Ayo pulang cepat. Cepat. Pilih sayang. Oke. Tunjukkan di mana barangnya itu ya. Organ-organnya itu di mana? Oke, mantap-mantap di situ ya, turun ya. Benar atau salah sayang Ibu? Benar. Oke. Sekarang Ibu Nani mau suruh kamu. Kamu mau pilih yang mana? Oke, silakan. Kan. Benar atau salah? Benar. Masya Allah. Itu aja. Pilih saya. Yang cepat, yang cepat. Benar atau salah saya? Benar. Oke. Kamu. Ya, baik. Tinggal 2 lagi ya. Oke, benar atau salah sayang? Benar. Mana cepat. Benar nggak di Noval? Oke, terima kasih. Ternyata kalian masih mengingat pembelajaran kita yang lalu. Aplaus untuk kalian semua. Oke, ini makanan masuk ke mulut ya. Nah, seperti ini saya Ibu. Ibunya dibantu oleh lidah masuk ke dalam esofagus, didorong, diremas, masuk ke
lambung didorong lagi, ditolak, dibantu, dipukul dan sebagainya oleh otot lambung, kemudian masuk ke dalam usus halus. Nah, apabila udah makanan itu bisa diserap dengan baiknya, akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, apabila tidak sempurna atau makanan itu tidak bisa diserap, akan dibuang ke kolon, dari kolon ke rektum, terus masuk ke dibuang ke anus. Speakernya lebih bagus lagi kan daripada speaker yang itu ya, betul tidak? Nah, anak ibu, ini video sekilas info, hanya sekedar mengingatkan saja. Kemudian untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai seperti ini. Coba lihat. Coba anak ibu bacakan saya tujuan pembelajarannya dan pokoknya Pak ya. Nah, coba. Oke, jadi hari ini semoga apa yang disampaikan, yang ditulis di dalam tujuan pembelajaran tercapai oleh kita semua ya. Yang pertama tujuannya kalian bisa mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pencernaan. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan proses pencernaan makanan itu secara mekanik dan kimiawi. Kemudian kalian juga akan mampu menyajikan hasil pengamatan atau informasi tentang gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Kemudian kalian juga akan mampu menyajikan hasil karya kalian di toko-toko kalian nantinya ya kan. Kemudian kalian juga akan mampu berinteraksi dan berdiskusi aktif saat kalian memamerkan dan mengunjungi karya-karya kelompok lain di toko-tokonya masing-masing. Oke? Sebelum kita masuk kegiatan inti kita, sebenarnya hanya sekedar memberikan sekilas info. Hari ini pembelajaran kita menggunakan model window shopping. Kamu paham dengan window shopping? Berbelanja. Kita bukan berbelanja makanan, tapi kita berbelanja informasi. Informasi dapatnya dari mana? Kita berbelanja ke toko-toko teman lain. Kalian nanti habis ini, setiap kelompok akan menempelkan hasil karyanya yang sudah Ibu Nani tugaskan minggu lalu. Minggu lalu mereka tugaskan kan? Cabut undi, ada yang dapat kanva. Siapa dapat kanva? Dapat kanva, ada yang dapat poster, ada yang dapat gambar sistem pencernaan, ada yang dapat peta konsep, ada yang dapat gambar usus, ada yang dapat gambar lambung, dan ada yang dapat pembuatan organ mulut menggunakan presisi. Ibu upload dengan semua kreativitas yang kalian mampu, dan ibu juga yakin kalian bisa melakukan kegiatan window shopping dengan yang terbaik. Oke? Hasil kalian pamerkan kepada seluruh dunia, ini hasil kami. Setelah itu kalian bergerak ya. Tunggu dulu sayang, Ibu Nani bagi dada saya. Oke, makasih sudah bawa. Ini sudah ada sayang? Oke, kalau sudah, are you ready? Eksekusi. Silakan bergerak. Manfaatkan waktu kamu 20 menit saja. Oke? Are you ready? Bergerak. Yang 3 menjaga di toko kalian, yang 3 bergerak untuk bertanya. Bismillah, bergerak. Waktunya kalau sudah ditempel yang 3 orang menjaga di toko, yang 3 orang berjalan untuk mencari informasi atau berbelanja informasi. Bagian usus halus.
Akhir dari khusus halus adalah hingga waktunya pemberlakuan terhitung melalui Agnes. Berangkat Texas, ada jarak-jarak dia. Apa sebelas ya? Udah bisa memperlihatkannya.
coba jelasin gimana itu. Yang pertama kita tuh karena makanan itu memiliki proses pencernaan Pak. Yang pertama secara kimiawi dan mekanik, secara kimiawi yaitu kelenjar lidah. Dan ini apa? Ini kolon, usus besar. Buat apa? Buat apa tuh? Jalan tol ya? Hah? Halus kan jalan kecil. Tidak, fungsinya nggak apa? Duduk di bangkunya selesainya hasil. Paham ya pada dasarnya apa konsepnya ya? Semangat belajarnya ya. Kami dari kelompok tersebut akan membacakan hasil bertanya dan menjawab kepada kelompok diskusi. Anggota kelompok kami pertama ada Rita sebagai kedua, lalu ada Ekas, Siva, Narifa, Kristi, dan Alisa. Pertanyaan pertama. Zat makanan yang berfungsi sebagai sumber energi adalah 1. Radikal, yang keenam ada arginol, dan yang ketujuh ada zat ciri yaitu benzia. Dari kelompok lambung, sebutkan bagian makanan yang paling banyak dicerna di lambung. Bagian makanan yang paling banyak dicerna di lambung adalah protein. Dari kelompok usus, berapa panjang usus besar manusia? Panjang usus besar manusia 20 sampai 25 cm. Dari kelompok plastisir, di dalam mulut tersusun dari kelompok plastisir, orangnya adalah apa fungsi lidah? Jawaban mereka adalah fungsi lidah adalah mencampur makanan dengan air liur agar rata menentukan rasa makanan membentuk volume. Itu disebabkan oleh salahnya makanan yang dicerna akan disebabkan feses. Kalau sulit diakibatkan oleh menahan feses terlebih dahulu, maka feses menjadi keras. Dari kelompok poda, bagaimana bagian alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dan lambung adalah organ kerongkongan atau esofagus. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapus kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pusimalus ingin mempresentasikan hasil kerja bertanya dan jawab kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Badrul Ulum sebagai ketua kelompok, dan ada Gilang, Fatan, Cahaya, Wah, dan Ajika. 1. Kelompok mulut. Berapa banyak kelenjar air ludah selama 1 tahun? Sekitar 2 bak mandi berukuran sedang. 2. Kelompok organ tubuh. Apa fungsi rektum? Untuk menyimpan sisa-sisa makanan untuk dikeluarkan melalui anus. 3. Kelompok peta konsep. Pencernaan mekanik terjadi di mana saja? Mulut, gigi, lambung, dan di organ tubuh. 4. Kelompok esofagus. Vitamin A, E, dan E dilanjutkan oleh apa? Oleh lemak atau pelarut alami. 5. Kelompok lambung. Sebutkan bagian lambung yang melakukan pencernaan mekanik dan kimiawi. Secara mekanik oleh organ dinding lambung, kimiawi oleh enzim dan asam. 6. Kelompok kantong. Apa yang menyebabkan feses menjadi sangat encer? Makan sesuai dengan standar kesehatan.
lama sih. Oke, kita pada Hai. Halo. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat dan happy? Sehat dan bangga dan sehat juga. Ya. Oke, kita sapa dulu di tempatnya. Ya, yang sudah kasih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu, ibu di sini berdiri bukan sebagai apa ya, tapi sebagai pengguna UKS ya. Jadi kalau misalnya masalah oh ya, nanti kita bicarakan tentang pencernaan ya. Kalau misalnya masalah pencernaan Gini semua suka makan ya. Semua suka makan. Ibu juga suka makan. Kalau ibu bilang bakso, ibu bilang mie ayam, suka nggak? Nah, ya pasti semua kalau yang bicara makan suka ya. Tapi ya, sebelum kita selanjutnya kita cerita ringan dulu ya. Jadi kita semua makan, filosofi makan ya. Oke. Anak-anak ibu makan bukanlah sekedar makan ya. Nanti akan ya. Nah, punya makan itu juga ada ilmunya anak-anak ibu ya. Biar kita sehat. Apa? Bukan kata ibu ya, kata ahli kesehatan, punyalah makan itu 20 sampai 30 kali ya. Wow, lama dong Bu. Ya. Mau gitu ya. Ya sesuai dengan makanan tadi ya. Tapi yang pasti pelan-pelan ya, jangan cepet-cepet ya. Kenapa? Karena menggunakan pencernaan. Enak ya? Kenapa nak? Nanti Organ-organ pencernaan itu apa-apa saja sayang? Tunjuk tangan. Anak hebat, organ pencernaan itu apa-apa saja sayang? Tunjuk tangan. Ada yang mau? Raka. Organ-organ pencernaan apa-apa saja Raka? Berdiri. mulut, bagus, Iya. lambung, usus halus, Iya. usus besar, Iya. anus. Iya. Sudah habis? Nah, itu ya. Sudah. Sama rektum. Korek sebelum halus, rektum dulu ya. Jadi kita coba. Terima kasih Raka. Tidak punya rektum halus dengan mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, ada rektum dan ada anus. Sekarang tujuan pembelajaran kita berikutnya tadi itu menjelaskan proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Coba Naura, pencernaan secara mekanik dan kimiawi yang Naura tahu. Sayang, itunya kalau di kalau tidak sebagai kimiawi. Makasih Naura sayang cantik. Jadi anak-anak ibu ke pencernaan secara mekanik apakah di mulut saja? Ada di mana lagi? Lambung. Lambung apa saja? Bagian lambung di bagian mananya? Ototnya. Mekaniknya di ototnya. Saya sebagai kimiawi. Jadi di mulut dan di lambung. Kerja hebat anak ibu. Kemudian mampu menghasilkan pengamatan tentang gangguan. Coba. Jika kita tadi kata Ibu Imelda makannya tidak menjaga pola makan yang baik, maka akan ada gangguan pada sistem pencernaan. Coba ada mau dapat? Apa yang kamu paling pahami dalam pembelajaran hari ini? Coba. Mungkin mau bisa? Nggak bisa, belum bisa. Senang nggak belajar hari ini? Senang nggak belajar hari ini? Apa yang paling kamu pahami dari pembelajaran sistem pencernaan hari ini? Apakah organ-organnya kamu paham? Berarti yang paling kamu pahami apa? Organ-organ apa coba sayang? Yang paling kamu pahami apa sayang? Semuanya dari mulut sampai anus. Oke. Bermanfaat nggak pembelajaran hari ini? Bermanfaat. Dengan skala. Konsep yang paling bingung dan sulit apa? Dari hari ini kita menggunakan model window shopping. Apa hal yang paling bingung, membingungkan dan sulit? Siapa yang tahu? Ada yang bisa memberi jawaban? Bingung, Bu Nani bingungnya di sini kok. Jadi anak-anak ibu, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita selesai.
of you full. Oke? Kita ice breaking dulu supaya relax. Berdiri semuanya. Satu tulis begini. Satu. Oke, pakai jari ya, pakai otot satu ya. Satu, oke? Dua, oke? Tiga. Setelah ini perhatikan saya, listen to me, oke? Nanti kita pakai anggot dulu. Satu, begini tulisnya. Satu, oke? Dua, oke bisa? Ayo jadi kita mulai. Oke, angka 2 pakai jari. Angka 3 pakai jari. Kalau salah kita suruh pakai kembali ya. Angka 4 pakai jari. Oke. Angka 5 pakai jari. Oke. Angka 6 pakai jari. Oke. Angka 7 pakai